Ya, hari ini tanggal 3 ya, jam 8 pagi. Ada emiten tukar pikiran. Tapi disclaimer on dulu ya. Ini adalah pendapat saya dan ini rekaman saya. Kita bercoba untuk bertukar pikiran. Siapa tahu pikiran saya sama teman-teman yang bertukar pikiran sama ya. Kalaupun ada perbedaan, silahkan simpan. Apabila ada kesempatan di lain waktu, silahkan diambil kembali. Baik, dari profil dulu ya. Oh maaf, emitennya namanya SMIL ya, Sarana Mitra Luas. Profilnya itu bidang rental forklift ya, yang buat ngangkat-ngangkat uh, istilahnya ngangkat-ngangkat barang-barang yang besar-besar ya, yang berat-berat ya. Nah, baca profilnya silahkan gitu kan. Uh, Nanti kalian baca-baca. Shareholdernya masyarakat 20%, ada pengendali 48%, Bapak Hadi Suhirmin, terus ada Lucia 24%, Winston Suhermin 8%. Artinya ini pengendalinya perorangan ya, bukan institusi. Number of shareholdernya dari 3.000 bulan Mei udah keluar 173, cuman waktu tanggal 30 April ada penambahan ya. Penambahan 320 berkurang 173, jadi sekarang 3.131 untuk bulan Mei-nya. Dari holding komposisinya, foreign di sini sedikit ya, hanya berapa persen? Dikurang dari 4% ya. Jadi kebanyakan lokal. Nah, lokalnya siapa yang menguasai? Kita lihat lokal individu udah mulai turun ya. Individu 13 orang cuma turun ya. Kita coba di 5 bulanan. Ya, individu turun, mulai turun ya. Individu mulai turun, mungkin pada ngejual kalau bulan Mei. Terus ada perusahaan 2,7%, jadi masih banyaknya individu sih ya. Cuman ini dari garis hijau nih, hijau perusahaan eh, bertambah dikit ya, bertambah dikit. Foreign, siapa yang nguasain? Yang nguasain itu 0,78 itu bank ya, bank ya. Terus kita lari ke listing date-nya 2023, baru 1 tahun ya kemarin ya. IP-nya 100. Sekarang harganya 216, udah 100% lebih ya. Kita lihat insider dulu. Insider nggak ada penjualan ya. Kita lihat corporate action. Grupnya 28 Juni ya. Lihat dividennya, dia tidak bagi dividen, tidak ada keterangan. Kita lihat statistik. Kita lihat statistik, jadi PE-nya udah ada 18 kali. 18 kali, EBIT-nya 2,65, EPS-nya ada 11 TTM-nya, DR-nya 0,07, kecil, bagus ya. ROI-nya udah di atas 10 ya, bagus ya, 14%. Lihat dari net income-nya 9 ke 27, kuartal 1 bagus, ada peningkatan. Ini kuartal 2-nya dari 2022 ya, 26, 31, 3, 14. Kuartal 4-nya 30, 30. Artinya ini ada peningkatan ya. Dari 2022 untuk anualisnya 58, 2023 83 miliar. Nah, ini untuk anualis perkiraan itu 108, artinya kalau diperkirakan gitu ya, berarti ada peningkatan. Di sini juga dari kuartal 1 juga kelihatan ada peningkatan. Kita lihat revenue. Revenue kita lihat kuartal 1-nya untuk tahun yang sama, tahun sebelumnya 63 miliar ke 97, artinya bagus ya. Dan juga kuartal 2-nya bagus. Cuman ini berkurang ya dari sini ya, dari 2022 ke 2023 berkurang ya. Tapi dari kuartal 3-nya bertambah, kuartal 4-nya juga bertambah ya. Mudah-mudahan sih kedepannya makin terus bertambah ya. EPS ada TTM-nya 11,58.
kita gunakan nanti rumus PE sama PBP ya. Nah, kita lihat dari enaknya lihat dari apa dulu ya. Kita lihat dari Kundachat dulu deh. Sudah siapkan sih, nah ini Kundachat ya. Ini udah terlihat Kundachat ya. Kok ini brand? Kok ini brand? Untuk perbandingan lah nanti. Smile, Smile, SMIL ya. Dari apa namanya, dari fundamentalnya ini PR-nya 18 kali, artinya bukan kurang baik ya, banyak sih. Bisa kalau saham-saham IPO baru 1 tahun 2 tahun kadang-kadang PR-nya gede gitu kan. Nah ini udah 18 kali, PBP-nya juga udah lebih daripada 1 kali. Biasanya kalau PBP lebih daripada 1 kali biasanya dia yang suka bagi independen kalau sudah lama gitu kan. Nah kita lihat dari Kundachatnya. Kalau lihat dari Kundachat ya, kita 1 tahun 3 tahun ya. Nah 3 tahun ya, karena saya pakai rumus aplikasinya ini nih ya, PS standar 3 tahun, plus satunya 3 tahun, negatif satunya 3 tahun ya. Jadi untuk menentukan berdasarkan bawaannya, nih bawaan dari brokernya, ini untuk under value-nya, ini untuk over value-nya ya. Over value artinya ketinggiannya ini paling rendah gitu ya. Dia sepertinya mengikuti Kundachat ya. Ketika dia lagi under value di sini nih, dia ada pantulan ya, pantulan dia ke atas. Waktu bulan April itu dia tidak sempat menyentuh ke over value-nya, cuman udah diturunin lagi menyentuh ke harga wajar Kundachatnya ya, di per 15. Nah, sempat dibawa ke bawah ke harga 124, cuman di up lagi melewati harga wajarnya, sempat ada pembalikan arah ya, sebentar langsung dialih ke atas. Nah sekarang udah di posisi over value. Kalau menurut yang saya tahu ya, ketika sebuah emiten, sebuah saham udah menyentuh over value, biasanya di situ ada istilah jenuh beli ya, ada jenuh beli. Sampai kapan ya, kita tidak tahu sampai kapan ya jenuh belinya ya, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Cuman berdasarkan Kundachat ini udah mencapai over value-nya. Dimana kalau udah mencapai over value, karena jenuh beli, akhirnya harus dijual gitu kan, harus dijual. Nah, bisa jadi ini akan ke atas lagi, bisa jadi ke atas lagi, karena kan dalam saham tidak ada istilah teorinya sampai kapan gitu kan. Kalau udah ke atas, apalagi ini bukan candle apa namanya, resisten mesin udah ketembus, resisten yang di area bulan April juga udah ketembus ya. Sekarang udah mencapai over value di sini. Biasanya, saya bilang biasanya kalau udah mencapai over value itu suka di ke bawah ya. Contoh yang tadi saya bilang ya, brand itu ya, dilihat brand, dia kan saham yang fenomenal ya, saham fenomenal, lihat brand. Ketika dia udah menyentuh over value-nya, nah, biasanya dibawa tarik ke bawah dulu, dijual dulu. Setelah itu menyentuh harga wajar berdasarkan Kundachat, melebihi dikit di bawah under value, tapi belum under value banget, kita di bawah dikit harga wajarnya, baru ditaikin. Walaupun ada skema FCA waktu itu ya. Nah kita balik lagi ke Smile, mudah-mudahan sih ini bisa mencapai ATH berikutnya ya. Bisa jadi kalau kita mencapai ATH berikutnya ya, bisa ke area kita pakai plus 2 berarti kan. Tuh plus 2-nya aja udah ketembus ya. Plus 2-nya udah ketembus 216. Plus 2-nya itu berarti ini udah sangat-sangat over value ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan ke atas lagi, karena kita tidak akan tahu ya. Nah seperti itu teman-teman, kalau untuk berdasarkan Kundachatnya seperti ini ya. Tapi kita nanti akan coba
lihat dari lukisan market makernya. Nah, kita akan hitung dulu berapa sih ini harga wajarnya ya. Kita membutuhkan yang namanya min PE standar depresiasi 3 tahun ya. Di minnya itu yang tengah ini nih, yang tengah. Itu di PE-nya itu di 15,79. 15 titik. Nah, udah saya hitung ya. Udah saya coba hitung tadi. 15,79 dikali EPS-nya ya, EPS untuk TTM. EPS TTM, EPS TTM ya. 11,58. 11,58 kita kasih sama dengan, terus kita enter, hasilnya berapa? Kita tunggu dulu. Biarkan si Google yang hitung, karena dia lebih pintar daripada saya. Di 182. Jadi ini udah mencapai 182 ya. Di area sini berarti ini harga wajarnya itu di pucuk kedua. Setelah ini pucuk pertama, ini pucuk kedua ya. Nah, berarti harga wajar di sini di 180 kalau berdasarkan PE. Tapi kalau berdasarkan PBP, nah kalau PBP kita butuh yang namanya min PBP standar deviation untuk 3 tahun ya. Kita hapus dulu yang ininya. Nah, kita klik untuk min PBP-nya itu ada 2.20. 2.20 nanti dikali harga wajarnya itu harga bukunya itu ini 81 nih yang ini 81.59. Nah, 81.59 dikasih sama dengan juga, kita enter di 179 di area 179. Malahan kalau PBP-nya lebih rendah daripada PE ya. Masih di area sini juga nih ya, nggak jauh-jauh dari sini lah ya, nggak jauh-jauh dari harga sini. Jadi ini adalah harga wajar itu di sini ya. Berarti kalau ini udah mencapai area over value-nya, lalu harga di atasnya, kemungkinan kalau menurut saya ya, kemungkinan ini akan dibawa ke bawah dulu karena udah jenuh beli ya. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa ke atas lagi, karena dalam saham itu saya bilang tadi ya, tidak ada, kalau udah begini udah tidak ada batas atasnya. Berarti kalau udah kelewatin batas atas pertama sama kedua, ya bisa aja dibawa ke atas lagi, bisa saja gitu kan, bisa saja. Atau bisa saja emang dibawa ke bawah lagi untuk ke harga wajarnya ya. Malahan bisa dihitung berdasarkan harga wajar bawaannya itu ke harga 157 ya, bisa jadi seperti itu ya. Karena sudah terbukti di sini juga dibawa lagi ke harga wajarnya, diturunin baru diangkat lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari lukisan market maker, saya udah nyiapin di sini lukisan market makernya seperti ini. Saya udah rangkum di sini, dia papan utama 12 Mei, nominalnya 50 perak, IPO-nya 100, masyarakat 20%, sekitar 17 juta lot, underwaternya CEP. Ternyata CEP kalau di saham SMIL ini bagus ya. Jadi underwaternya bagus. Papan utama ini ya, papan utama. Jadi kalau papan utama biasanya emang lumayan gitu kan, liquid lah ya, papan utama itu biasanya liquid lah. Didukung dengan fundamental yang baik ini, jadi emiten ini bisa naik sampai berapa persen nih kalau dari sini ya, bisa naik sampai 124%-an nih, 124%. Wow, lumayan kan. So, kapan lagi punya duit 2 kali lipat lebih ya, 2 kali lipat lebih 20%. Kalau kalian emang sukanya yang fundamental gitu. Fundamental kan ketika di sini mungkin kalau yang swing udah dijual, fundamental kalau yang swing juga di sini udah dijual lagi di sini mungkin ya. Ada sini udah mulai dijual karena udah melewati MA10 ya. Itu kalau yang fundamental, contohnya ngambil dari sini sekarang udah 120 tanpa dijual, walaupun dari harga 100 dia udah untung berapa tuh, udah 100% lebih juga sama ya. Kalau udah harga 100, coba harga 100 mana, 100 harga 100 iya ya, nggak jauh beda dari sini lah. Nah, harga 100 di sini
udah untung sekarang itu 117%. Nah, itu kalau aliran fundamentalis ya pinter ngitungnya gitu kan. Sekarang udah untungnya sekitar 117%. Nah, kita lepas dari situ dulu. Nah, kita lihat dari candle-candle dulu ya. Di mana ada kenaikan, di situ ada penurunan. Di mana ada penurunan, di situ suka ada kenaikan, tapi malahan bisa juga diem nih. Di sini ada candle hijau bullish, udah saya tandain sebenarnya ini. Saya tandain, dia menyatakan dia diangkat dulu, diturunin lagi, cuma tidak menyentuh sini. Dia ada open gap, ya. Cerita dulu nih, cerita candle dulu. Dia terus diangkat, diturunin lagi, dia ada candle seperti ini lagi, candle hijau seperti ini lagi. Dan saya wajib untuk masih tanda di sini, ya. Harganya kan berdasarkan harga wajar itu area sini ya, area 180 sama 179 di sini area sini. Inilah harga wajarnya ya. Kalau harga berdasarkan pendacat di 157 kan, area sini ya, area sini nih, harga pendacat itu ya. Nah, di support yang di sini nih, di area ini ya. Nah, itu untuk harga wajar berdasarkan pendacat. Tapi kalau berdasarkan harga wajar hitungan PS sama PBP area sini. Nah, bagaimana kalau udah seperti ini? Nah, lihat dulu dari bandarmologi dulu, bandar volume dulu ya. Bandar volume itu udah ngambil dari 19 Juni ya untuk bandar lokalnya. Dia udah ngambil nih. Hijaunya bagus gitu ya. Sampai kemarin itu tanggal 2 dia masih ngambil ya. Tanggal 2 Juli masih ngambil. Masih hijau gitu ya. Dari poren juga sama, ini masih ngambil ya. Ada pembuangan sedikit. Terus kapan jualannya? Nah, itu yang jadi pertanyaan, kapan jualannya gitu ya. Dari bandar lokal semenjak di sini pernah jualan nih, area sini jualan, dia jualan, tapi sambil jualan sambil ada yang makan nih, dari poren dimakan sama poren ya. Nah, ini poren belum jualan nih, poren belum jualan ya. Tidak mungkin sebuah emiten beli tanpa jual, walaupun ini si poren juga ngambil sini jualan, sekarang lagi jualan nih si poren walaupun sedikit ya. Nah, kita lihat berjas tuh dia jualan sedikit ya. Nah, tapi pengambilannya lebih banyak, lihat dari sini, dari mulai bulan April tanggal 29 dia ngambil terus dan ini bagusnya kenapa? Dia waktu tanggal 10 Juni pengambilan itu sama dengan istilahnya sama dengan poren, sama dengan bandar lokal. Jadi bandar lokal sama poren terus ngambil nih. Ya, cuman poren lebih banyak ngambilnya ketimbang bandar lokal karena kan si bandar lokal di sini sempat jualan. Nah, dia ngambil lagi nih. Tapi si poren udah mulai jualan di sini nih. Nah, makanya dia bilang nih, lihat nih, hati-hati apakah kalau mau diangkat. Kalau mau diangkat nih kan ini yang terlihat jelas di sini yang ngangkat poren ya dari sini ya. Lihat garis poren ini menunjukkan terus ngambil sedikit pembuangan ya, sedikit ngambil. Nah, apakah daerah-daerah sini dia itu akan jualan? Nah, karena kan udah menyentuh harga yang belum terbatas ini ya. Tadi masih dibeli angkat ke atas, bisa jadi itu tidak ada yang mutu-mutu, tapi secara pundacat dia udah jenuh beli gitu kan. Nah, ini terlihat di sini jelas si poren udah mulai ngejual ya. Kita lihat di broker summary-nya ada si XA ya, maaf, untuk poren ada CP, ada AK, ada CC yang udah mulai ngejual ya. Nah, CC BK udah mulai ngejual juga sama tuh, CC ngejual, CP ngejual tanpa membeli, AK ada jual belinya, BK sembari ngejual sembari membeli ya. Tapi kalau dinetkan sebenarnya BK masih ngambil 11.000 ya. Nah, kita lihat dari domestik untuk tanggal 2-nya aja ya. Tanggal 2-nya si CP dia ngambil, si EK yang keluar ya. Nah, lihat di sini. Lihat. Nah, CP poren keluar, cuman CP lokal ngambil. Ya. Ketahuan kan? Nah, di sini juga ada si MG nih.
si MG sama si AO ya. Si MG sama si AO ini biasanya broker. Si AO itu kalau udah ngambil biasanya ya. Si MG biasanya kalau mau ngejual dia suka ngeliat ngambil dulu nih baru jualan gitu kan. Tapi yang keluar ini si XA ya. Kalau underwriter kan si FP ya. Si FP sini tidak si FP juga jualan nih, si FP juga jualan cuma sedikit ya. Cuma 2000 ya, 2000 lot. Cuma mungkin itu bukan dari underwriternya, cuma dari akun-akun biasa kali gitu ya. Kita kan lihat dari sini nih ya. Dari tanggal 19 Juni. 19 Juni. Siapa yang ngambil paling banyak untuk lokalnya? Kita lihat di lokal dulu ya. Ada si OD, ada si MG nih ya. Si MG terakhir kan di si MG juga terus ngambil ya. Tapi yang paling besar adalah si OD. Si OD itu udah ngambil terus ya. Nah, apakah si OD mau jualan? Nah, kita tidak tahu ya. Si OD mau jualan kapan gitu kan. Nah, kalau kita lihat tanggal 2, si OD udah jualan belum? Si OD kayaknya belum jualan ya. Belum kelihatan si jualan. Belum kelihatan jualan untuk tanggal 1. Coba lihat. Si OD belum jualan juga. Kita lihat sampai tanggal 24 deh. Si OD belum jualan ya. Kita netkan. Si OD belum jualan ya. Nah, yang udah jualan ada si XA ya. Yang istilahnya yang bulan ini itu, bulan Juli tanggal 2 si XA udah mulai keluar ya. Nah, udah mulai keluar. CP cuma masuk CPNI sama CI sama MD sama AO. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya ya, ini kan udah mencapai ATH baru ya. ATH baru, ya mudah-mudahan sih ini menjadi titik kalau dia udah mulai, istilahnya udah mulai sideways, terus dia di atas lagi, artinya dia udah over value gitu kan. Kapan gitu Juno belinya? Ya ketika nanti ya dia udah mulai turun. Nah, udah terlihat nanti di sini ada penjualan baik lokal ataupun bandar lokal ataupun foreign. Di sini lihatnya, di sini udah mulai penjualan ya. Ini udah mulai jual, tapi dia juga pelan-pelan diangkat lagi pelan-pelan gitu kan, sambil jualan dia. Nah, nanti terlihatnya di sini jualnya bagusnya, jual di sini kelihatan banget jualannya ya. Nah, dia ngambil lagi nih, udah mulai ngambil lagi, pasti jualan gitu. Kapan jualannya kita tidak akan pernah tahu dia, cuma nanti terdeteksi seperti ini kalau mau jualan ya. Di sini kan juga mulai jualan, udah mulai sideways, makanya kita tunggu sideways-nya, sideways atas. Tapi ya ini istilahnya dari break, ini kan udah break nih, break satu kali, dia dibawa ke bawah dulu, koreksi satu kali, cuma dia dibawa ke atas lagi, cuman dia tidak mau nembus 216 ya, tidak mau nembus. Tapi mudah-mudahan sih dalam jangka panjangnya ya bisa ke atas lagi gitu ya. Cuman dia perlu yang namanya koreksi dulu. Nah, koreksi dulu. Sepertinya nggak koreksi ya. Kalau koreksinya kan panjang juga nih. Ya, koreksinya panjang juga. Nah, mungkin ya setelah koreksi area-area di 180 harga wajarnya bisa jadi diangkat lagi, bisa jadi. Tapi bisa jadi kebawahin lagi. Apa alasannya kebawahinnya? Karena ada candle hijau seperti ini yang menandakan suatu saat akan ke sini. Dan satu lagi di sini, suatu saat akan ke sini ya. Istilahnya bukan nakut-nakutin. Saya kan melihat dari candle ini ya, candle ini candle bullish gitu kan, bagus sama ke atas. Ini juga sama, candle bullish bagus ke atas. Cuman dalam posisi sekarang itu, sekarang lagi over value berdasarkan bunda chart ini. Nah, berdasarkan bunda chart ini untuk 1-3 tahunan juga jangka panjangnya over value. Nah, di sini juga udah mulai di 1 tahunnya nih, gue lihat udah over value juga ya. Jadi di sini posisi over value. Apakah dia mau dia ke atas lagi? Gitu kan? Nah, kita tidak akan tahu, karena kalau lihat dari MA10-nya udah di bawah candle ya, MA20 di bawah candle, apalagi ini MA200, artinya lagi bullish sebenarnya ini. Cuman rally-nya udah sangat panjang gitu ya, sangat panjang sekali ini rally-nya.
1 bulan ini naik terus gitu ya. Tanda-tanda untuk ke atas juga ini kan si Badar juga nih terus akumulasi ya, yang juga si Forex juga terus akumulasi ya. Nah itu jadi ini adalah dua mata sisi yang bingung, tapi untuk aliran fundamentalis ya dia tidak akan melihat ini, tidak akan melihat ini. Mereka hanya lihat valuasinya, ya udah kalau masih bisa ke atas ya udah ke atas aja gitu kan. Kapan jualnya? Ya kalau mereka butuh duit baru dijual gitu aja. Atau mungkin udah multi bagger gitu kan baru dijual. Tadi baru 120%-an ya. Ya mungkin targetnya bukan segitu gitu kan. Kalau kita lihat dari tahun 2023 ya masih pendek ya. Kita ganti ke tahun 2023 bulan Mei. Kita ini bukan di bulan Mei. Tanggal 12. Kita lihat, kita di sini kan. Ini baru 3 juta, dari 17 juta baru 3 juta ya. Artinya ini masih banyak barang, artinya masih banyak yang disimpan barangnya gitu kan. Mereka bukan aliran fundamentalis yang sangat-sangat percaya dengan emiten ini gitu kan. Tinggal istilahnya penggeraknya nih mau digerakin ke atas atau dia mau take profit dulu gitu kan. Ini si Warren kan udah mulai take profit nih dikit-dikit nih. Tuh kan, udah mulai take profit, ngangkat dikit, purba buang dikit. Ngangkat buang dikit ya. Bagus gitu ya. Ya, sebenarnya teman-teman, jadi pendapatan seperti itu. Sekarang udah mencapai over value-nya. Tapi di sisi lain bandar ini belum jualan. Kalau si Foreign juga belum jualan ya. Belum jualan yang sangat signifikan gitu. Ya, mudah-mudahan sih ini bisa mencapai ATH yang kedua kali gitu ya. Ini baru ATH yang ke 1 2 3, baru yang ketiga kan. Mungkin keempat kalinya bisa gitu kan. Cuman saya pikir hati-hati aja. Ini udah mencapai udah ada tanda untuk mau ke sini sama ke sini ya. Hati-hati aja ya. Nah, dalam saham itu ya kalau udah naik pasti di bawah turun. Kalau udah turun ya kemungkinan di bawah naik sesuai dengan fundamentalnya, biasa seperti itu ya. Dan harga wajarnya ada di 180-an di sini, area sini. Ya, seperti teman-teman, itu pendapat saya. Jadi bukan ajakan menjual ataupun membeli berdasarkan apa yang saya lihat di baik di Pundachart ataupun di lukisan market maker ya. Segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.